FIFA menolak tegas permintaan ulang pertandingan dari publik Cina, dengan menegaskan tak ada pelanggaran prosedural dalam laga di GBK. VAR digunakan sesuai aturan dan keputusan wasit bersifat final sesuai aturan. Patrick Kluivert membuka opsi menambah kekuatan timnas dengan 4 pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. Jayden Oosterwolde, Struijk, Gogier, dan Jonathans dinilai bisa memberi dampak instan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Andre Rosiade mengultimatum PSSI agar memecat Kluivert jika gagal lolos ke Piala Dunia, dengan alasan fasilitas yang diberikan sudah sangat maksimal. Ia menuntut standar akuntabilitas yang sama seperti saat Sintayong didepak. Vietnam membuka jalur khusus bagi diaspora mulai Juli 2025, yang disebut Erik sebagai revolusi penguatan skuad. Ia mengingatkan Indonesia agar tidak lengah dan tetap serius membangun fondasi pembinaan jangka panjang. Aston Villa dilaporkan tertarik pada Jai Itzes usai performa solidnya bersama Venezia meski timnya terdegradasi. Jika terwujud, ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Piala AFF U23 jadi momen pembuktian bagi Gerald van den Burg, bukan sekadar ajang uji coba. Dengan ekspektasi tinggi dan tekanan publik, laga ini bisa menentukan masa depan kepelatihannya di Indonesia. Desakan dari publik Cina agar laga kontra timnas Indonesia diulang akhirnya ditanggapi langsung oleh FIFA. Ribuan penggemar di Cina memprotes keputusan wasit asal Uzbekistan yang memimpin laga tersebut. Mereka menilai penalti yang diberikan terlalu kontroversial dan memicu kekalahan 0-1 dari Indonesia. Media Vietnam, Sohu, melaporkan adanya dorongan agar CFA mengajukan banding ke AFC atau bahkan menuntut laga ulang. Namun realita di lapangan bicara lain, FIFA bersikap tegas. FIFA merujuk pada Law 5 dalam Laws of the Game yang menyatakan keputusan wasit bersifat final, kecuali terdapat pelanggaran prosedural serius. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tidak ditemukan pelanggaran dari sisi prosedur maupun administratif. Penggunaan VAR telah sesuai protokol, dan seluruh keputusan wasit diambil melalui mekanisme resmi. Maka, tidak ada celah hukum untuk membuka kembali pertandingan. Meski publik Cina terus menggulirkan narasi soal dugaan ketidakadilan, FIFA tidak goyah. Sejarah memang mencatat laga yang pernah diulang, seperti Uzbekistan versus Bahrain pada 2005, tapi itu karena kesalahan teknis fatal wasit dalam menerapkan aturan penalti. Berbeda dengan laga Indonesia versus Cina yang dinilai berjalan sah sesuai regulasi. FIFA bahkan menegaskan tidak ada dasar hukum atau bukti pelanggaran teknis dalam pertandingan tersebut. Dengan keputusan FIFA yang sudah final, isu laga ulang dipastikan tertutup rapat. Keinginan fans Cina kini tinggal jadi bagian dari drama emosional pasca pertandingan. Bagi Indonesia, fokus kini bukan pada perdebatan masa lalu, melainkan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini bukan hanya sah, tapi juga simbol kemajuan mental dan teknis skuad Garuda. Perjalanan ke panggung dunia masih panjang, dan kini mereka berada di jalur yang benar. Menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tak bisa sekadar mengandalkan semangat juang. Patrick Kluivert harus realistis melihat ketimpangan kualitas jika ingin bersaing di level elit Asia. Salah satu opsi yang kini mengemuka, menambah pemain naturalisasi. Isu pemanggilan 4 pemain keturunan kembali mencuat, kali ini dengan nama-nama yang memang punya kualitas Eropa. Mereka adalah Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Gogier, dan Miliano Jonathans. Keempatnya tidak hanya muda dan berbakat, tapi juga bermain di liga yang kompetitif. Jayden Oosterwolde merupakan bek kiri dengan kecepatan dan fisik mumpuni. Ia sudah melakukan kontak langsung dengan asisten pelatih timnas Alex Pastor pada awal 2025. Kehadirannya bisa menambah soliditas lini pertahanan Indonesia yang selama ini sering kewalahan menghadapi tim-tim dengan serangan cepat. Lalu ada Pascal Struijk, bek tengah yang memiliki kualitas bertahan tinggi dan pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Isyarat kuat peminatan Kluivert terlihat saat keduanya berada di tribun yang sama menyaksikan laga Leeds versus Oxford United. Di sektor sayap pertahanan, Tristan Gogier menjadi opsi cerdas. Posisi fullback kanan masih jadi titik rawan di skuad Garuda. Apalagi, adaptasinya bisa dipermudah karena satu klub dengan Eleanor Rangers yang sudah lebih dulu membela merah putih. Terakhir Miliano Jonathans, gelandang kreatif yang punya visi permainan tajam. Kehadiran ayahnya di Indonesia beberapa waktu lalu memperkuat spekulasi proses naturalisasi sedang berjalan. 4 nama ini bukan jaminan otomatis sukses, tapi dengan pembinaan dan strategi yang tepat, mereka bisa menjadi katalis perubahan besar bagi wajah sepak bola Indonesia.
Polemik terkait posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia semakin memanas. Kali ini kritik datang dari Andre Rosiade, anggota DPR RI sekaligus mertua Pratama Arhan. Dalam pernyataannya, Andre menilai bahwa PSSI telah memberikan fasilitas yang sangat besar kepada Kluivert. Apabila gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka konsekuensinya harus jelas, pemecatan. Menurut Andre, Kluivert bukanlah pelatih yang kekurangan dukungan. Ia menyebut staf kepelatihan yang mendampingi ex-legenda Belanda itu berjumlah 14 orang dan seluruh tim pelatih mendapat fasilitas kelas bisnis dalam perjalanan dinas. Dukungan penuh dari PSSI ini seharusnya cukup untuk menciptakan hasil konkret. Andre juga mengkritik logika di balik pemecatan Sintayong. Menurutnya, jika PSSI memutuskan untuk berpisah dengan Sin demi hasil yang lebih baik, maka Kluivert juga harus dinilai dengan standar yang sama. Kalau hasilnya malah lebih buruk, ya pecat dong pivotnya, ujarnya tegas. Pernyataan itu jelas menyasar langsung ke inti persoalan, akuntabilitas dalam kepemimpinan timnas. Lebih lanjut, Andre menyentil PSSI yang dinilai terlalu loyal pada kerjasama dengan KNVB. Baginya jika Kluivert gagal, bukan berarti semua pelatih Belanda buruk, tapi PSSI perlu membuka mata bahwa masih banyak opsi pelatih dengan kualitas lebih baik di luar sana, bahkan dari Belanda sendiri. Meski kritik Andre bisa dianggap politis karena posisinya sebagai anggota DPR dan mertua pemain timnas, substansi pernyataannya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Di level sepak bola nasional, ekspektasi kini tidak main-main. Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong. Maka, siapapun yang dipercaya memimpin timnas, harus siap mempertaruhkan reputasinya di hadapan publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi peringatan serius terkait gebrakan baru yang dilakukan Vietnam dalam pengembangan timnas mereka. Mulai 1 Juli 2025, Vietnam akan resmi membuka jalur khusus untuk pemain diaspora dan naturalisasi, sebuah langkah yang dianggap revolusioner oleh Erick. Dalam pernyataannya, ia tidak hanya memuji terobosan tersebut, tapi juga menekankan pentingnya Indonesia tetap siaga agar tidak kembali tertinggal. Vietnam berencana menarik pemain keturunan mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk memperkuat tim nasional. Dengan latar sejarah migrasi besar-besaran akibat Perang Vietnam, negara itu kini memanfaatkan potensi diaspora sebagai fondasi untuk membangun kekuatan sepak bola baru. Menurut Erick, pendekatan Vietnam sangat rasional dan strategis. Mereka sadar akan keterbatasan kompetisi domestik, dan menjawabnya dengan menarik darah segar dari luar negeri. Ini bukan sekadar soal memperkuat skuad, tapi juga menciptakan perubahan struktur pembinaan jangka panjang yang bisa memperkuat posisi Vietnam di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Jika Indonesia tidak menanggapi dengan langkah konkret, maka potensi tersusul oleh Vietnam sangat mungkin terjadi. Erick menyampaikan, kita tidak boleh terlena dengan capaian sesaat atau bersikap reaktif. Program naturalisasi harus tetap berjalan berdampingan dengan pembinaan usia muda dan dukungan sistematis dari pemerintah. Saat ini, timnas Indonesia memang tengah menggalakkan naturalisasi pemain keturunan dan pengembangan elit youth. Tapi Erick mengingatkan, konsistensi dan keseriusan adalah kunci. Tanpa sinergi antara PSSI, klub, dan pemerintah, fondasi yang ada bisa runtuh oleh negara-negara yang lebih progresif secara struktur dan kebijakan. Jai Itzes berpeluang besar mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu dilaporkan menjadi incaran serius Aston Villa, klub elit Premier League yang musim depan juga tampil di Europa League. Jika transfer ini terrealisasi, Itzes akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang merumput di kasta tertinggi Liga Inggris. Kabar ini pertama kali mencuat dari situs TransferFeed, yang menyebutkan bahwa ketertarikan Villa muncul setelah Venezia terdegradasi dari Serie A. Itzes disebut sebagai salah satu pemain paling konsisten sepanjang musim. Bahkan, pelatih Eusebio Di Francesco menunjuknya sebagai kapten, bukti kepercayaan penuh atas kepemimpinan dan performa defensifnya. Aston Villa bukan satu-satunya peminat. 3 klub Serie A lainnya, Udinese, Fiorentina, dan Genoa juga dikabarkan ikut memantau situasi sang bek. Udinese bahkan telah melayangkan tawaran awal di kisaran 6 juta euro, namun Venezia tampaknya ingin melepas Itzes dengan harga lebih tinggi. Penilaian itu wajar, mengingat kontribusinya yang signifikan meski timnya gagal bertahan di Serie A. Bagi sepak bola Indonesia, transfer ini bukan sekadar prestis. Kehadiran pemain timnas di Premier League bisa menjadi pemantik mentalitas dan ekspektasi baru, baik untuk pemain lain maupun supporter. Ini sinyal bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level top Eropa, asal punya jalur pengembangan yang jelas dan disiplin tinggi. Namun demikian, perlu dicatat, rumor belum berarti kepastian. Minat klub besar seringkali tidak berujung transfer. Semua akan bergantung pada negosiasi,
kesiapan Itzes untuk bersaing di level tertinggi, dan keberanian mengambil tantangan yang lebih besar. Jika terwujud, langkah ini bisa jadi titik balik citra pemain Indonesia di mata klub-klub Eropa. Piala AFF U23 bukan sekadar turnamen bagi timnas Indonesia U23. Bagi Gerald van den Burg, pelatih anyar Garuda Muda, ini adalah ujian sesungguhnya. Mantan bintang Ajax, PSV, dan bagian dari skuad Belanda yang juara Euro 1988 ini memang punya nama besar sebagai pemain. Tapi di dunia kepelatihan, rekam jejaknya belum terbukti. AFF U23 akan jadi momen pembuktian. Apakah ia layak dipercaya membawa generasi muda Indonesia ke level lebih tinggi? Van den Burg memang bukan orang asing di lingkungan timnas, karena sebelumnya menjabat asisten pelatih di tim senior. Namun kini, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ia harus menunjukkan kapasitas penuh sebagai nahkoda utama. Seperti diungkap pengamat sepak bola Roni Pangemanan, ekspektasi publik terhadap Garuda Muda sangat tinggi setelah standar baru yang diciptakan Sintayong. Van den Burg harus menjawab ekspektasi itu lewat performa nyata, bukan sekadar reputasi Eropa. Turnamen ini juga punya makna strategis. AFF U23 jadi pemanasan ideal menjelang kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah dan bersaing dengan kekuatan raksasa seperti Korea Selatan. Maka, performa anak asuh Van den Burg di AFF bukan hanya soal gelar, tapi juga ajang membangun karakter tim, mencari kerangka inti, dan mengasah mental bertanding. Secara teori, Van den Burg punya semua modal, pengalaman, gaya main Eropa, dan relasi kuat di dalam sistem timnas. Tapi di sepak bola Indonesia, hasil adalah segalanya. Pelatih asing tidak akan dipuja jika gagal memberi prestasi. AFF U23 bisa menjadi titik awal karir panjangnya di Indonesia, atau justru akhir yang sunyi jika ia gagal menavigasi tekanan dan ekspektasi. Semuanya akan ditentukan di lapangan.